Kalau Anda mencuri di dalam hal apapun, maka Anda harus menanggung akibat hukumannya. Kecuali Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila di tag dari sahabat Rumah Pancasila, Instagramnya indoson.id. Ini tentang Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa sebutan koruptor kepada para pelaku korupsi itu terlalu halus. Seharusnya disebut pencuri supaya mereka itu kapok. Intinya seperti itu, supaya menjadi malu karena disebut pencuri. Karena kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri, sementara pejabat atau pegawai itu kalau mengambil yang bukan haknya, bahkan itu adalah hak rakyat, disebut dengan istilah yang halus, koruptor. Kita lihat dulu komentar netizen. Ini kita lihat ada komentar dari Iqbal Nawir, maling. Kemudian ada lagi dari Dewi Permatas. Nah, benar. Kemudian ada lagi dari Deng Gusti. Maling yang bagus mah. Jadi malingnya banyak. Seperti kita meneriak maling yang ketika ketemu di jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, Rumah Pancasila pendapatnya apa? Begini. Kita itu kadang terlalu sibuk untuk mengurusi diri kita sendiri atau mengurusi orang lain yang tidak memberikan faedah dalam rangka untuk melayani masyarakat. Kita sering ribut di dalam hal-hal yang sebenarnya justru bukan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Karena memang sistem pendidikan kita sudah keliru atau salah. Karena sistem pendidikan tanpa sadar telah mengajarkan kita untuk berlomba. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dari orang di sekeliling kita. Menjadi lebih baik, lebih tenar, lebih pintar, lebih cerdas, lebih segala-galanya. Karena dengan lebih tersebut itulah maka kita dihargai. Dari dalam keluarga, dalam bidang pendidikan pun diajarkan hal yang sama. Maka setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan hal-hal yang mewah ketika mereka berada di muka bumi. Kita lupa bahwa para pendiri bangsa telah memberikan cara kita hidup di muka bumi Indonesia. Cara-cara yang berkeadilan, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab-kitab suci kita maupun ajaran-ajaran agama kita. Maka ketika kita berbicara, mau disebut maling, mau disebut pencuri, mau disebut korupsi, kalau kita tidak melakukan perubahan terhadap bagaimana kita hidup untuk melayani bangsa dan negara, semuanya menjadi percuma. Apa artinya sebutan? Karena apa? Orang yang melakukan kejahatan di rumah Indonesia, ketika mereka punya modal status, ketika mereka punya modal uang, mereka akan dapat untuk membeli hukum. Tidak dihukum atau dihukum secara ringan. Belum lagi nanti ketika mereka berada di dalam penjara, mereka mendapatkan ruang-ruang yang istimewa, bukan dikumpul menjadi satu dengan masyarakat kecil yang tidak punya apa-apa. Belum lagi, nanti setiap acara 17 Agustus, kemudian acara Natal, Tahun Baru, acara hari-hari besar keagamaan, mereka semua mendapatkan remisi yang besar, di atas 2 bulan dan lain sebagainya. Masyarakat kecil, apa yang mereka dapat? Untuk remisi aja mereka tidak dapat. Karena semuanya hanya bisa dibeli oleh uang. Hanya bisa dibeli oleh status sosial. Inilah yang harus kita rubah bersama-sama. Mau dirubah namanya menjadi maling, pencuri, penjahat, bajingan, dan lain sebagainya, tidak ada artinya kalau kita tidak merubah sistem praktek kita di dalam hukum. Praktek dari apa? Mulai dari tata cara ketika kita mengajukan seseorang ke muka sidang, hukuman, sampai dengan pembaharuan di dalam hukuman dan pemberian remisi serta lain-lain. Kalau itu tidak dilakukan menjadi percuma. Sama seperti Rumah Pancasila yang kemarin menangani perkara di daerah Temanggung dan Magelang.
Orang kecil mencuri untuk makan ditahan, diproses. Ancamannya begitu tinggi. Padahal aturan perundang-undangan mampu untuk membuat mereka tidak perlu ditahan. Karena mereka mencuri adalah dalam rangka untuk membuat mereka tetap hidup. Inilah yang harus kita rubah. Sehingga setiap aparatur penegak hukum di lapangan itu mengerti tentang bagaimana cara melayani masyarakat Indonesia secara Pancasila. Jadi ketika kita ingin membaca aturan perundang-undangan, cara bacanya memakai filosofi Pancasila, memakai nilai-nilai Pancasila. Ketika kita memakai nilai-nilai itu, maka menjadi beda. Oleh karena itu, kalau Anda hanya mengubah sebutannya menjadi maling, pencuri, dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan merubah Indonesia dari para koruptor. Rubahlah sistem pendidikan, rubahlah tata cara bagaimana kita hidup di rumah Indonesia. Bisa kan? Semuanya kembali kepada kita. Mulailah dari diri kita, mulailah dari lingkungan kita, mulailah dari sistem pendidikan kita. Kalau hanya sekedar berbicara, semuanya menjadi serba tidak menentu di Indonesia. Semoga penyakit COVID yang dikasih Tuhan sama kita ini membuka nalar berpikir kita untuk kembali membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan tidak memakan hak-haknya orang lain. Jangan sekali-kali mencuri hak-haknya orang lain. Kalau Anda mencuri di dalam hal apapun, maka Anda harus menanggung akibat hukumannya. Kecuali mencuri untuk hidup Anda karena tidak diperhatikan oleh tetangga Anda, orang-orang di sekeliling Anda, dan juga oleh negara. Itulah mencuri yang bisa dimaafkan oleh kita semua. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi. Bantulah channel kami dengan memberikan komentar-komentar yang baik sehingga dibaca oleh pemerintah dan juga dapat merubah segala sikap dan perilaku kita di rumah Indonesia.